Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Rahma Adriani dari kelas B dengan NPM 10060318085. Saya di sini akan menjelaskan beberapa materi untuk memenuhi UTS Perbaikan Teknologi Sediaan Solida. Di sini saya akan membahas mekanisme pembentukan granul yang dilandasi dengan mekanisme ikatan antar partikel. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan penimbangan formula sediaan tablet dengan menggunakan metode granulasi basah. Pada mekanisme pembentukan granul yang dilandasi dengan mekanisme ikatan antar partikel ini, yang pertama ini ada interaksi partikel yang difasilitasi dengan jembatan cair. Ini dilakukan dengan adanya pembasahan yang akan membentuk ikatan partikel saling terhubung satu sama lain, atau partikel ini akan tergabung. Setelah proses pembasahan ini terjadinya 5 fase. Yang pertama ini ada pendular, di mana pada pendular ini partikel-partikel ini akan diikat oleh jembatan cairnya. Lalu selanjutnya ada keadaan funikular, di mana ini tuh keadaan transisi antara pendular dan kapileri, di mana rongganya ini tidak sepenuhnya jenuh oleh cairan. Lalu selanjutnya ada kapileri atau kapiler. Di sini itu bentuk di mana partikelnya itu masih dapat berikatan dengan partikel lain. Lalu selanjutnya ada droplet. Pada droplet ini partikelnya itu akan tertahan di dalam dan membentuk sudut mati dan tidak dapat berikatan dengan partikel lain. Lalu selanjutnya ada pseudo droplet, di mana dia ini dipenuhi oleh cairan. Rongga-rongganya tidak terisi, tetap ada di mana rongganya ini terisi dengan cairan penuh. Lalu selanjutnya ada interaksi partikel yang difasilitasi dengan jembatan padat. Partikel di sini akan terhubung melalui jembatan padat yang akan terbentuk karena adanya pemanasan atau suhu yang panas. Fasenya ini di mana partikel ini akan dibasahi oleh bahan pengikat yang berupa cairan atau tetesan. Lalu setelah itu akan terbentuknya jembatan basah. Setelah terbentuknya jembatan basah atau jembatan cair, partikel ini akan dikeringkan, di mana pelarut ini akan menguap dan meninggalkan sisa air hanya sebanyak 2-3% kadar airnya. Lalu selanjutnya akan menghasilkan bentuk granul akhir. Lalu selanjutnya ada gaya tarik-menarik antar partikel padat. Hal ini terjadi karena adanya interaksi kimia seperti interaksi van der Waals dan elektrostatik. Keadaan ini juga bergantung pada polaritas atau momen dipol. Pada gaya tarik-menarik antara partikel padat ini terjadi ketika kandungan cairan dari suatu partikel itu lebih sedikit atau menjadi sedikit, sehingga akan terjadi kohesi di antara partikel padat tersebut. Lalu yang terakhir ini ada mechanical interlocking, di mana partikel ini akan terhubung atau digabungkan karena adanya tekanan secara mekanik, sehingga akan menghasilkan ikatan yang sesuai dengan bentuk yang diinginkan.
Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang perhitungan penimbangan dari metode granulasi basa. Tablet yang saya akan bikin ini di sini adalah tablet paracetamol dengan kandungan paracetamol per tabletnya itu 250 mg dengan bobot tablet 500 mg dan jumlah tablet yang akan dibuatnya sebanyak 1000 tablet. Yang dapat dilihat pada layar terdapat formulanya dengan komponen granulat atau fase dalam sebesar 92% dan komponen pencetakan atau fase luar sebesar 8%. Di sini terdapat paracetamol sebanyak 250 mg, lalu ada mucilagoamili yang berfungsi sebagai pengikat sebanyak 10%, lalu ada amprotap yang berfungsi sebagai penghancur dalam sebanyak 10%, lalu ada laktosa sebagai pengisi. Lalu pada komponen pencetakan atau fase luar ada amprotap sebagai penghancur luar. Lalu ada talkum atau talk sebagai glidan. Lalu ada MG stearat sebagai lubrikan. Yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan fase dalam secara teoritis. Formula tablet paracetamol yang dapat dilihat yang tadi kandungannya sebesar 250 mg, bobotnya 500 mg, dan jumlah tabletnya 1000 tablet. Pertama-tama saya akan menghitung total fase dalam dari formulanya sebesar 92% dikalikan dengan bobot tablet diperoleh satu tabletnya 460 mg dan untuk 1000 tabletnya 460.000 mg atau 460 gram. Untuk paracetamolnya 250 mg per tablet, untuk 1000 tabletnya 250.000 mg atau 250 gram. Lalu untuk bahan pengikat atau mucilagoamilinya ini sebanyak 10%. Namun 10% di sini tidak 10/100 melainkan 10/92 karena di sini terjadi proses pemfasean sehingga tidak per 100 tapi per 92. Setelah itu dikalikan dengan total fase dalam yang tadi sudah dihitung yaitu sebesar 460 mg. Lalu diperoleh mucilagonya ini sebanyak 50 mg per tablet dan 50.000 mg atau 50 gram untuk 1000 tablet. Untuk amprotap atau penghancur dalam 10% dihitung sama 10/92 dikali dengan total fase dalam yang tadi dihitung yaitu 460 mg didapat 50 mg lalu untuk satu tablet dan untuk 1000 tabletnya ditimbang 50 gram atau 50.000 mg. Sedangkan untuk laktosa karena laktosanya ini QS atau ini dihitung dengan mengurangi total fase dalam dikurangi dengan bahan-bahan yang lain yaitu paracetamol, bahan pengikat dan bahan penghancurnya. Lalu didapat laktosanya hanya 110 mg per tablet atau 110.000 mg per 1000 tablet atau 110 gram per 1000 tablet. Lalu didapat komponen granulat atau fase dalam ini sebesar 400 mg satu tabletnya dan 460.000 mg per 1000 tablet. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan granulat dengan kadar air. Dengan perhitungan ini kita akan memperoleh jumlah tablet yang akan diperoleh, kandungan zat aktif per tablet yang akan diperoleh dari praktikum ini. Komponen granulat secara teoritis itu didapat sebesar 460 mg per tablet. Namun massa granul sebenarnya yang dimisalkan yang diperoleh dari praktikum ini sebesar 450 mg dengan kadar air 2%. Lalu setelah itu kita dapat menghitung jumlah tablet yang akan diperoleh dengan cara membagi antara massa granul sebenarnya dibagi dengan massa granul teoritis lalu dikalikan dengan jumlah tablet yang akan dibuat
yaitu 1000 tablet. Jadi 400 mg, 450 mg dibagi dengan 460 mg dikalikan dengan 1000 tablet. Diperoleh 978,26 tablet atau 978 tablet utuh. Lalu selanjutnya ada kandungan zat aktif per tabletnya yang diperoleh dengan cara membagi massa granul sebenarnya dibagi dengan massa granul teoritis dan dikalikan dengan kandungan paracetamol pada formula, yaitu 450 mg dibagi dengan 460 mg dikalikan dengan 250 mg atau dengan kandungan paracetamol yang formula, lalu diperoleh 244,565 mg per tablet dengan kadar air. Lalu yang terakhir ini ada perhitungan fase luar secara teoritis yang akan memperoleh bobot tablet. Di sini ada komponen pencetakan sebanyak 8% atau fase luarnya, lalu dihitung total fase luar, amprotap, talkum, mg stearat, dan diperoleh jumlahnya sebesar 39,13 mg per tablet. Dari sini kita dapat menentukan bobot tablet yang diperoleh dengan cara menambahkan massa granul sebenarnya ditambahkan dengan jumlah fase luar, lalu dibagi dengan jumlah tablet yang diperoleh. Lalu dihasilkan bobot tabletnya ini sebesar 500 mg per tablet, dan ini sesuai dengan formula tablet yang seharusnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari segi materi, dari segi penggunaan kata, karena saya masih belajar. Mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.